berarti financial freedom ini kayak mitos juga. Mungkin orang yang membagikan blog ya, kayak yang terkenal siapa sih itu, Moni Muscle, tahu nggak? Atau Motley Crue Money itu. Ada kok Moni Muscle. Mana nih? Jadi, nah, financial freedom ya. Kayaknya ada tuh blog. Maksud aku, kita kan membuka, siapa sih? Aku lupa namanya. Ada blogger gitu kan, dia bikin blog tentang financial freedom dan cara mencapainya. Blognya laris, atau YouTube-nya laris, atau Instagram-nya laris. Ya sebenarnya dia nggak freedom kan, dia itu lagi nyari duit dari konten itu gitu loh, konten financial freedom itu dijadiin duit. Lah kalau dia udah financial freedom, ngapain dia cari duit di situ gitu kan, dengan konten apa namanya tiap hari rutin upload, bikin konten supaya orang dengerin. Kalau orang benar-benar financial freedom yang melakukannya nggak kerja kan kita bayanginnya, tapi kenyataannya kan tetap kerja. Berarti pada intinya orang tuh akan tetap kerja gitu loh. Pusing nggak kamu? Nggak kan? Ngerti kan ya? Iya, pasti. Ini sama kayak kalau jadi gimana? Jadi intinya sih financial freedom itu ilusi aja. Ilusi kan? Kita tetap kerja kan ujung-ujungnya, pengen kerja gitu loh untuk menambah. Akan tetap kerja, itu udah kodrat. Kita tuh ingin memproduksi sesuatu. Nah, kita ingin bikin sesuatu, ingin apa menghasilkan sesuatu atau apalah ya. Bekerja itu kayak ibarat kata kayak kita kalau hilang dari peradaban, maksudnya aku pensiun terus habis itu hilang, nggak dikenal orang, itu kan pasti muncul kesepian, anti sosialnya muncul, sakit gitu loh maksudnya, pengen bersosialisasi dengan orang kan gitu kan, pengen dihargai, pengen mempunyai peran dalam masyarakat. Jadi ujung-ujungnya financial freedom yang dibayangin, aku kalau udah punya 10M, 15M, aku akan tiduran aja di pantai, itu nggak jalan kan. Paling ya 2 bulan, 3 bulan kan. Setelah itu dia harus melakukan sesuatu. Bosen. Ya. Nah, apa namanya, kayak dulu aku pikirnya enak sekali itu pro player gamer itu ya, main game dapat duit. Tapi setelah tahu hidupnya sekarang, dia main gamenya itu bukan main game kayak kita yang lagi pengen main game main, enggak, dia sehari 18 jam, jadi tidur 6 jam, main game 18 jam supaya dia nggak kalah, yang direkam 1 jam. Nah, dia supaya nggak kalah kompetisi dengan pemain lainnya gitu loh. Jadi ketika udah dan yang direkam kadang cuma 1 jam 2 jam aja yang di streaming gitu, jadi kita tahunya dia main tuh cuma 2 jam gitu. Iya, makanya pada intinya kan itu padahal udah passion banget loh, ya kan? Kamu passionnya apa? Main game. Hobiku main game. Aku seneng banget kok kalau main game, nggak usah disuruh, aku mau, nggak usah disuruh. Kalau belajar kan aku harus disuruh, kalau main game aku nggak. Ya kamu main game memang seneng, tapi kalau mau jadi pro, kamu nggak cukup di 4 jam sehari, 5 jam sehari mainnya, tapi 18 jam loh. Itu baru kamu bisa level pro. Nggak ada sama sekali sih aku lihat. Ya, intinya sih mau apapun profesi dan hobinya, apa ya, pasti kita misalnya kita udah mencapai 15 miliar tadi, ya kan, misalnya. Nah, terus si 15 miliarnya itu kita dapat return of investment kan. Tetap aja pasti itu duitnya akan kita pakai untuk hidup, tapi kitanya nggak mungkin diem aja gitu, pasti akan ngelakuin hobi kita. Terus ternyata hobinya mahal, makin lama makin mahal, jadi harus kerja lagi supaya lebih dari 5 juta gitu kan. Nah, ya kalau closingnya sih kalau aku tetap sih kita perlu mengumpulkan aset ya, supaya dia bisa jadi tameng. Tameng kalau misalkan kita itu tiba-tiba nggak laku lagi gitu sih. Jadi misalkan kamu kerja nggak dibutuhin lagi, nah itu ada tamengnya tadi, si 1M, 2M yang bisa ngasih kamu 5 juta. Kan itu gunanya. Jadi sebenarnya ini lebih ke arah safety net gitu. Jadi ngumpulin apa namanya, investment uang untuk pensiun ini maksudnya adalah kalau sampai kita dipaksa pensiun gitu loh, misal cacat, musibah,
sakit atau apa gitu loh, itu tetap ada passive income-nya. Jadi tujuannya ke arah situ sih. Bukan yang sengaja memberhentikan diri saat masih prima dan bisa kerja gitu. Jadi ibarat kata kalau masih bisa kerja ya kerja aja gitu. Karena itu yang paling sehat untuk badan, jiwa kita ya kerja. Kalau masalah ganti kerjaan ya silahkan. Cuman atau bikin usaha ya silahkan. Cuman tetap kita kerja. Nah, untuk financial freedom ini lebih ke arah kita mengumpulkan nest egg lah ya, sarang emas, telur emas supaya dia terus bertelur sehingga sewaktu-waktu kita kecelakaan atau bisnis bangkrut atau dipecat, kita kayak punya, oh masih ada si 1M, 2M yang bisa membackup 5 juta sebulan gitu loh. Ini kan bagus juga buat pola pikir. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba dapat uang 1,5 M kayak misalkan medali emas Asian Games kemarin ya. Nah itu mungkin ya aku taruh gitu di kamu bilang tadi entah deposito, reksadana, apalah gitu kan. Nah sebulan dapat sekitar 5-7 juta juga nggak apa-apa daripada aku habisin gitu kan. Itu safety net. Aku tetap kerja, terus yang ini safety net untuk tambah-tambah tiap bulan sih. Kayaknya lebih ke arah sana sih, financial freedom. Dalam artian, financial freedom itu adalah terbebas alias free ketika kita tertimpa sesuatu hal yang di luar rencana gitu loh. Sakit, dipecat, bisnis bangkrut, kita tetap finansial kita free alias aman gitu. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang corona, ada kemarin aku baca itu gaji 20 juta, cicilannya banyak, sisa 500.000 apa berapa. Kamu baca nggak kemarin? Yang di Facebook apa di Twitter itu loh, orang yang punya 20 juta terus nyicil gitu loh. Ya itu salah satu contoh apa ya, yang nafsu manusiawi lah itu. Nah iya, tapi kan maksudnya apa ya, ketika aku kemarin hampir punya cicilan. Aku kan sekarang nggak ada cicilan ya. Maksudnya kemarin hampir punya cicilan dan sekarang agak bersyukur gitu ketika ternyata untung kemarin nggak jadi ambil cicilan gitu loh, nggak melampaui gaya hidup yang sekarang, nggak ada pengen buat punya enggak gitu. Aku juga nggak tahu kalau bakal ada corona, tapi paling nggak dengan nggak ada cicilan itu kalau terjadi kayak gini yang ternyata corona ini aman gitu loh, kita jadi aman. Kamu juga aman kan? Kamu ada cicilan tapi ya? Ada, tapi cicilan gue cuma motor. Itu nggak sampai 10% dari pendapatan gue. Nyampe sih 6%, 600.000 kan. Iya. Oke lah. Ada yang mau kamu tambahin nggak tentang financial freedom nih? Kebebasan finansial. Ini sambil aku buka-buka ini. Intinya sih gini, itu selama kita nggak punya warisan yang mendekati nilai itu, dan kita nggak bisa menahan nafsu, financial freedom itu pipe dream sih, nggak tercapai. Ya, kalau aku baca soalnya artikel ini kok agak-agak sulit ngambang-ngambang tulisannya. Apa namanya, set life goal dan sebagainya ya. Agak-agak susah memang ya. Memang kita kalau mau financial retirement atau financial freedom ya kita kembali lagi, tingkatkan dulu penghasilannya kali ya. Iya kan? Jadi kalau penghasilannya meningkat, gaya hidup itu memang naik, tapi dia ada mentoknya gitu loh. Paling 20 sampai 50 juta itu kayak udah comfort. Nah, sisanya itu bisa disimpan gitu. Walaupun aku pernah baca juga sih kayaknya orang yang penghasilan 100 ya habis itu ada juga gitu. Ada kemarin selebritis yang ini aku buka deh. Ini selebritis tuh siapa namanya? Penyanyi idola aku sebenarnya. Ini loh penghasilannya ratusan juta. Jawa. Iis Dahlia rumah. Dia beli rumah 17 miliar. Cicilannya 250 miliar loh. Iya. Nah, akhirnya bingung kan. Dia penghasilannya memang sebulan gede ya, 250 ya. Sebulan 200 miliar itu 250 juta. Cicilannya 250 juta. Jadi apa namanya? Ya? 250 juta gitu. Penghasilan dia memang ratusan juta. Itu 5 bulan aja udah 5 bulan ditabung semua 2,5 juta aja udah financial freedom versi 5 juta sebulan gitu. Tapi kan dia nggak mungkin hidup dengan 5 juta sebulan gitu loh.
dia kan udah ibarat kata penghasilannya ratusan juta, tiba-tiba karena jobnya sepi. Nah, itu sesuatu hal yang nggak diduga-duga gitu loh, bahwa nggak mungkin job sepi gitu loh. Ternyata mungkin gitu. Kayak kamu juga bisa aja, besok nggak mungkin dipecat juga bisa, aku juga gitu kan. Hal-hal kayak gini tuh bisa gitu. Makanya kita mungkin tetap harus saving walaupun tidak untuk alasan financial freedom ya. Kamu lagi lapor bosmu kayaknya. Iya, lagi kerja. Nah, ini aku bacain satu aja lah ya. Ini tips orang nih. Apa itu financial freedom? Contoh, pengeluarannya 5 juta, mampu menghasilkan 17 juta, bla 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 bla, pendapat 24 juta, ia hanya perlu oke. Jadi ya sama seperti yang kau bahas tadi, bahwa hidup di bawah penghasilannya. Terus tipsnya, tipsnya adalah pahami kondisi sekarang. Gimana ya? Sebenarnya orang yang paling financial freedom itu orang yang punya tanah, bisa bertani, jadi nggak usah pakai duit, itu hidupnya itu financial freedom sebenarnya. Ya kalau di Jakarta kayaknya ya agak susah dong, harus ke kampung dong. Nah, ini memang enak ngomong, tentukan tujuan, cari sumber pendapatan lain, dan sebagainya. Pokoknya artikel itu memang ditujukan agar orang itu mempunyai harapan kan. Sementara kita membuat podcast ini supaya orang kehilangan harapan. Kita sebenarnya nggak menghilangkan harapan ya, cuman mengembalikan fokus bahwa berarti aku sekarang harus kerja, aku harus lapor bosku, di tengah-tengah bikin podcast pun aku harus ngetik ke bosku kayak kamu gitu kan. Karena hidup kita memang fokusnya adalah cari penghasilan. Oke, nak. Cari penghasilan, kemudian sisihkan, jangan nyicil, alias jangan punya cicilan, jadi kalau ada cobaan kita nggak jatuh. Nah, suatu hari siapa tahu kekumpul gitu. Tinggal gedein saving rate-nya aja. Cuman nggak bisa juga dengan drastis kayak kamu 50%. Paling kamu 10 ya, paling dari 20% kan. Ya. Jadi kalau gua kalimat penutupnya gini. Kalau nggak punya cicilan, kadang kita kalau pengusaha ya, kalau gua pengusaha itu kadang punya cicilan gitu. Usaha truk biasanya punya cicilan truk gitu kan. Jadi agak susah juga ngomong nggak punya cicilan. Jadi yang penting itu kita goalnya itu financial freedom itu seperti apa dulu dan bisa nggak kita capai gitu. Kita harus punya action plan yang jelas gitu. Iya, maksudnya yang masuk akal kan. Nggak usah masuk akal gitu. Kayak tadi harus nyisihin sampai 51 tahun. Sedangkan umur gue udah 30 tahun gitu. Itu kan nggak mungkin gitu. Ya udahlah, Andra. Selamat bekerja sampai tua kan. Iya, mendingan berarti kan harus naikin pendapatan supaya gimana caranya 10 tahun akhir masa produktif gue tuh gue bisa ngumpulin 1 miliar tadi kan gitu. Mending dibalik kan, kencengin aja income-nya kan. Contoh ini tadi yang kalkulator kita. Iya. Kan misalkan kamu pengen 1 miliar tadi ngumpulin 5 juta. Berarti 5 juta tuh dikali setahun kan 60 juta. Nah, daripada cuma ngandelin 10 juta ini terus nyimpen 5 juta sebulan mepet-mepet kamu sampai kesulitan hidup, mendingan gedein kan. Kalau misalkan kamu naik jadi 20 juta aja, berarti kan 240 lah ya. Nah, 240 kamu bakal bisa lebih cepat memang sih, akan lebih cepat untuk pensiun kalau kamu peningkatan gajinya 2 kali lipat lah, ya kan? Berarti fokusmu ya benar, kamu ambil sertifikasi supaya gajimu, pendapatanmu jadi 20 kan? Iya. Ya, jadi nggak usah nabung dulu, habisin semua, tapi habisinnya ke hal yang produktif, yang naikin nilai kepala gue. Nggak usah lah kita ini yang penghasilannya masih kecil-kecil nyari investment dengan cara nabung ya, nabung